Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat soal menggunakan Microsoft Form Office 365. Yang pertama, langkah kita adalah, ini adalah dashboard Office 365. Kemudian kita klik Form. Pada saat ini kita akan mengenal cara-cara pembuatan soal ya, atau kuis atau soal ujian nantinya di form. Contoh yang akan kita buat pada saat ini adalah misalnya soal-soal secara online. Nah, ini contohnya ada kuis 1, besaran dan satuan, jumlahnya 100 poin. Kemudian ada soal pertama, ini tentang identitas pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga baru soalnya. Nah, sekarang kita akan melihat soalnya ada dalam bentuk adjektif, ada dalam bentuk esai. Nah, itu tujuan kita hari ini, bagaimana kita membuat soal ini di dalam Microsoft Form. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada new form, format baru, dan new quiz baru. Nah, kalau new form ini gunanya untuk membuat format, misalnya di dalam pengisian angket, belangko-belangko pendaftaran. Nah, sedangkan untuk quiz baru adalah kita membuat soal. Maka saat ini kita akan membuat soal, maka yang akan kita klik adalah new quiz. Yang kedua, ingat ya Bapak Ibu, yang kita klik adalah new quiz. Nah, ini adalah judulnya, judul kuis kita. Terserah saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ujian akhir atau ulangan harian. Ulangan harian pertama. Nah, kemudian di sini enter a description. Ini bisa kita masukkan petunjuk dalam pengerjaannya. Misalnya yang pertama, mulai dengan membaca basmalah. Yang kedua, bekerja secara mandiri. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kalkulator. Nah, jadi ada petunjuknya. Setelah selesai ini kita ingin lihat bagaimana tampilannya. Nah, di sini ada panel yang bisa kita klik untuk melihat tampilan yang kita buat. Nah, di sini judulnya ulangan harian. Ini adalah gunanya untuk jika ada yang dibutuhkan untuk misalnya ada keterbatasan secara fisik. Kemudian ini petunjuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Nah, setelah itu kita back. Selanjutnya kita klik add new. Di sini ada pilihannya, ada choice, soal yang berbentuk pilihan, kemudian berbentuk teks. Karena kita ingin membuatnya dalam bentuk pilihan adjektif, maka kita klik choice. Nah, kita masukkan soal pertama. Jenis dari besaran satuan, jenis atau jumlah dari besaran pokok adalah
Nah, ini dia adalah, kita pilih di sini 5, kemudian 6. Kita tambah optionnya dengan mengklik add option, kemudian 7, terus 8, 9. Biasakan di dalam membuat adjektif angkanya berurut dari rendah ke kecil, dari rendah maksudnya dari kecil ke besar. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kalau jawabannya ini ya, kalau jawabannya ini benar, maka di sebelah kanannya kita centang, kita klik tanda centang ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapusnya, maka tanda sampah ini. Nah, di sini ada 3 tanda. Kalau ini yang mereka jawab, atau poin A yang angka 5 yang mereka jawab, misalnya jawabannya salah. Di sini ada kita komentari, belajar lagi ya, gitu. Belajar lagi ya, itu akan muncul nanti. Itu juga dengan yang lainnya. Kemudian di sini kita lihat dilihat di sini ada poinnya. Kita masukkan berapa poinnya. Misalnya untuk satu soal ini kita membuat hanya satu soal, maka kita tulis, ada 2 soal yang kita buat, maka kita tulis poinnya di sini 50 untuk soal pertama, 50 untuk soal kedua. Maka jumlah semuanya adalah 100 poin. Nah, ini menandakan kalau kita aktifkan berarti ada lebih dari satu jawaban yang benar. Karena kita pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar, maka ini kita nonaktifkan. Ini kalau kita geser ke kanan, itu artinya pertanyaan ini harus dijawab. Sementara ya terserah mereka, kalau mereka ingin dapat nilai yang lebih baik, mereka akan menjawab. Kalau tidak, berarti tidak ada paksaan. Di samping ini ada titik 3. Titik 3 ini gunanya, yang pertama adalah shuffle option. Shuffle option ini kalau kita klik, artinya setiap siswa akan mendapatkan soal dengan tampilan option secara acak. Jadi tidak sama. Untuk tampilan tersebut kecil bagi mereka untuk saling mencontek. Maka ini kita aktifkan saja. Yang kedua ini adalah drop down, turun, jatuh dan turun ya. Maka ini kita aktifkan, akan kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, ternyata tampilannya itu kita klik dulu baru dia muncul jawabannya gitu. Nah, kalau ini tidak kita aktifkan, kalau ini tidak kita centang, maka yang muncul adalah muncul aja seperti ini. Jadi tanpa kita klik, mereka juga akan, soal-soal optionnya ini juga akan muncul. Bagusnya ini tidak kita aktifkan saja. Kemudian kita lihat soal yang kedua, bagaimana cara membuat soal jika itu berbentuk uraian. Di sini salah, kita hapus saja. Untuk membuat soal yang kita ketik adalah yang kita klik adalah add new. Maka karena kita tidak ingin membuatnya dalam bentuk pilihan ganda, tapi dalam bentuk teks, kita klik teks. Nah, pertanyaan sama seperti tadi, kita tulis pertanyaannya di sini. Tuliskan satuan dari masa. Nah, ini untuk jawabannya.
Nah, kita jawab di sini. Satuan massa adalah kilogram. Poinnya tetap 50. Maka ini jawabannya jawaban singkat. Tidak perlu kita perhatikan ya, tidak perlu kita perhatikan karena memang tidak ada yang perlu kita atur. Nah, kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Nah, kita begini ya, tampilan dari soal yang kita buat. Jadi ini boleh kita kasih poin. Ulangan harian ini 100 poin gitu. Ulangan harian ini 100 poinnya. Boleh ditulis 100 poin. Jadi siswa-siswa mengetahui berapa poin yang akan mereka dapatkan ketika mereka bisa menjawab semua soalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya kira ini aja dulu untuk penggunaan Microsoft Form. Selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana cara membuat rubrik dan penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.